Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini sedikit berbeda dari tutorial sebelum-sebelumnya ya. Saya kali ini kedatangan customer yang request meminta potongan rambut yang sedikit memang masih jarang yang diminta, cuman sekarang lagi trending banget ya. Cuman kita akan buat sekarang dengan versi yang berbeda. Oke teman-teman ya. Jadi basicnya masih tetap kita akan buat fading, cuman yang membedakan adalah buat polanya ya teman-teman ya. Oke, jadi saksikan terus video ini karena di video ini saya akan mendetailkan bagaimana cara saya membuat potongan rambut yang mudah bagi teman-teman tukang cukur pemula. Siapa tahu nanti atau misalnya besok lusa ada yang meminta potongan seperti ini, teman-teman udah bisa teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorialnya. Pertama-tama kita parting dulu rambutnya ya. Jadi tipikal rambutnya ini adalah tipikal rambut yang sedikit bergelombang ya. Ini udah panjang, ini bekas potongan medium ya, bekas potongan medium di sini, bekas potongan long trim adalah udah terbentuk seperti ini ya. Jadi potongan long trim adalah potongan sedang, tidak terlalu tipis dengan menggunakan basic gunting atau perkom teman-teman ya. Jadi rencananya di sini kita akan buat ala burst pad ya, ala burst pad ya. Jadi cuman burst pad juga di sini berbeda, jadi nggak terlalu burst pad banget. Jadi memang perpaduan antara mohawk dan mulet dengan ya bagian belakangnya tetap akan kita buat runcing teman-teman ya. Oke, teknik partingnya kalau misalnya panjang teman-teman bisa menerapkan parting seperti ini ya. Jadi kita ambil semua bagian rambut atasnya dan kita putar seperti ini ya. Kita putar seperti ini, selanjutnya kita pakai jepitan langsung teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi partingannya boleh pakai 1, 2 atau 3 ya, boleh silakan. Jadi tergantung kebutuhan juga, kita pakainya beberapa biji silakan teman-teman ya. Oke, setelah itu sekarang kita menuju ke teknik selanjutnya ya teman-teman ya. Sekarang kita teknik clipper work atau memakai clipper dengan ukuran sepatu nomor 2 ya, seperti ini ya. Nah, ukuran sepatu nomor 2 dengan tuas ke atas ya. Tuas ke atas adalah tuas netral, tidak dikebawahkan, mentok ke atas tuasnya teman-teman ya. Oke, kita putar sedikit kameranya biar lebih jelas. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kameranya udah mulai jelas nih. Kita dorong dari bawah, tahan dengan sisir ya. Kita dorong dari bawah, tahan dengan sisir seperti ini. Kita membuat pola pertama dengan ukuran nomor 2 ya. Agak membuat melingkar ya. Jadi akan kita buat potongannya mulet bukan, mohawk juga bukan. Jadi kalau burst pad adalah dia burstnya kalau misalnya memudar ya. Burst memudar, jadi agak membuat pola melingkar. Cuman kalau di tipikal rambut seperti ini, jadi blurry-nya akan nggak terlalu maksimal karena memang tipikal rambutnya sedikit tipis teman-teman ya. Jadi harus paham juga rambut. Kalau misalnya untuk gradasi, kadang-kadang ada rambut yang memang tampak blur, ada juga yang tampak flat meskipun stepnya udah sama kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi pola pertama 2 kita kasih teknik straight, agak lurus, cuman polanya agak ngebulat ya teman-teman ya. Polanya agak ngebulat seperti ini. Nah seperti ini ya, kita perjelas seperti ini teman-teman ya. Jadi buat yang bertanya di komentar, Bang bagaimana jelasin tuas ya, tuas open, tuas tutup tuh seperti apa. Kalau misalnya tuas tutup itu tuas, posisi tuas nah seperti ini ya, posisi di atas ya. Tuas open atau tuas buka itu posisi tuas ada di bawah teman-teman. Jadi harus paham ya. Nah jadi seperti ini polanya ya, agak ngebulat. Nah setelah itu kita buat pola melingkar juga di sini dengan menggunakan clipper 0 close dengan membuat pola ngebulat juga ya, setengah lingkaran straight. Nah kita tarik dari belakang ke depan, tarik juga dari depan ke belakang dan menyesuaikan garisnya ya. Menemukan titik bulatan ya teman-teman ya. Nah tujuannya kenapa polanya nggak lurus teman-teman ya. Nah di sini kan kita bikin burst ya. Kalau misalnya burst itu penegasan di bagian depan pelipis itu kelihatan ya. Jadi kelihatan bagian polanya. Jadi benar-benar harus maksimal. Setelah kita buat pola melingkar seperti ini, selanjutnya kita akan membersihkan menggunakan trimmer ya. Kita ikutin bagian bawahnya udah pola, mengikuti pola yang udah dibentuk melingkar dengan clipper tadi teman-teman ya. Oke seperti ini ya. Jadi sedikit seperti ini ya. Bagian ngebersihinnya pastikan semua bersih, pastikan semua bulu-bulu halusnya juga kita bersihkan ya teman-teman ya. Ini saya yakin bakal ada yang minta potongan kayak gini ya. Jadi teman-teman siap-siap aja sekarang pelajari teknik ini karena suatu
Mungkin sehari 2 hari, besok lusa, bulan depan mungkin ada yang meminta potongan ini. Basicnya sama, cuman saya membuat versi yang berbeda ya. Jadi ini burst speednya nggak terlalu tinggi ya, jadi burst speed medium, jadi nggak terlalu gradasinya nggak terlalu blurry banget, karena memang pingin agak tebal bagian belakangnya ya. Ini kebetulan ini bekas potongan standar, jadi kita harus menyesuaikan juga ya. Jadi pelajarannya adalah kalau misalnya customer meminta potongan yang ada di gambar, kadang-kadang kita tidak bisa merealisasikan 100%. Cuman kita memberi penjelasan kepada customer bahwa ini akan mirip cuman tidak persis sama gitu teman-teman ya. Selama penjelasan kita enak, customer juga pasti akan terima ya. Oke, seperti ini. Polanya sudah kita bersihkan menggunakan trimmer. Selanjutnya langkah yang kedua adalah kita membuat tahapan gradasi ya teman-teman ya. Oke, tahapan gradasi di sini kita akan memakai comb guard ukuran ya. Di sini kita comb guard ukuran nomor 1 ya. Ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas ya teman-teman ya. Saya perlihatkan sebentar lagi. Oke. Nah, posisi tuasnya ke atas ya, sorry nggak diperlihatkan nih. Dan space-nya kurang lebih di 1 jari teman-teman ya. Kita gosok kurang lebih di 1 jari ya. Bang, bisa gak kalau misalnya dari 0 ke setengah? Bisa. Bebas ya. Jadi kadang-kadang saya juga kalau misalnya lagi bosan nyukur tuh dari 0 ke setengah ya. Dari 0 ke 1. Bebas, yang penting mah teman-teman tahu patokan, teman-teman tahu kalau misalnya ngilangin garisnya harus sama ukuran nomor berapa ya, kayak gitu ya. Intinya mau loncat-loncat ukuran juga nggak masalah, yang penting teman-teman udah paham gitu, kayak gitu ya. Oke, just info, saya di sini pakai Wah Legend ya, Wah Legend P9000, tipikal mesin yang memang spesialis banget untuk fading dan potongan-potongan blur ya, dengan tipe blade yang berbeda, yang Striker Tooth adalah crunch blade. Striker Tooth crunch blade adalah tipikal pisau yang mercah atau misalnya mengurai lebih maksimal dan membuat gradasi itu lebih ngeblur lah, seperti itu teman-teman ya. Dibantu dengan kekuatan motor P9000, jadi kecepatan motornya lebih di atas tipe-tipe clipper standar yang lain seperti super taper atau misalnya mesin-mesin taper yang lain. Wah Legend lebih ini ya, lebih kencang ya, kayak gitu ya. Oke, setelah itu saya pakai 0 open ya, untuk memudarkan garis yang ditimbulkan oleh 0 tadi ya, 0 clipper ya. Jadi kita pudarkan di sini, mulai kita membuat gradasi di sini ya. Oke, buat yang belum paham gradasi itu apa bang? Gradasi itu adalah susunan ya teman-teman ya. Gradasi adalah susunan, jadi tahapan yang terbuat dari tahapan-tahapan atau step-step dari rendah ke tinggi, atau misalnya dari tipis ke tebal ya. Jadi tersusun dan ngebentuk blur atau pudaran kayak gitu ya. Jadi penjelasannya buat teman-teman. Jadi di video ini saya nggak pernah menyembunyikan teknik saya ya. Jadi saya berprinsip bahwa semakin banyak ilmu yang saya sebarkan akan semakin bermanfaat dan akan selalu ada kebaikan di setiap apapun yang kita berikan teman-teman ya. Jadi jangan sungkan untuk berbagi ilmu. Kita berbagi harta belum punya, kita berbagi mungkin dengan hal-hal lain kita belum bisa ya. Yang saya bisa adalah ya ini, saya membagikan ilmu saya kepada teman-teman. Silakan mau di share video ini, silakan mau disimpan video ini, silakan mau ditonton, mau dibagikan kepada teman-teman, boleh teman-teman ya. Saya udah ijazahkan bahwa ilmu-ilmu saya yang ada di video ini silakan teman-teman tiru, teman-teman pakai, dan insya Allah akan bermanfaat buat usaha teman-teman pangkas rambut dan barbershopnya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kayak ini teman-teman ya. Jadi di sini kita memainkan tuas. Setelah 0 open, kita mulai mainkan tuasnya memakai mid to close, mid to open, atau misalnya middle di sini ya. Bagi yang belum paham ya, bagi yang belum paham tentang tuas, saya udah buat detail videonya. Cari saja di video saya sebelumnya ya. Jadi saya udah buat videonya buat teman-teman ya. Saya udah buat videonya detail tuas seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi juga saya rasa udah dijelaskan, udah cukup ya. Oke, karena polanya melingkar, otomatis bagian pelipis akan kelihatan lebih gelap. Nah, bagian atasnya kita sempurnakan lagi ya. Nah, untuk bagian yang hitam, saya pakai 1 open ya di sini ya. Nah, 1 open. Nah, perhatikan, jadi kalau misalnya hajar clipper, kalau polanya udah melengkung, ke atasnya juga polanya harus melengkung. Jadi jangan berubah. Kalau berubah nanti polanya jadi lurus. Nah, hasilnya nggak bakalan jadi burst atau nggak bakalan jadi posisi gradasinya nggak bakalan sama gitu teman-teman ya. Kalau misalnya pola lengkung ya lengkung juga gitu ya. Kenapa polanya melengkung? Karena tujuannya kita mengambil penegasan di bagian pelipis supaya lebih tegas teman-teman ya. Nah gitu.
Nah, untuk tipikal kepala seperti ini dan tipe rambut seperti ini sebenarnya agak gampang-gampang susah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham. Jadi setiap rambut, setiap kepala mempunyai karakter yang berbeda. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman pengalaman ya, pernah ada rambut itu enak banget dibikin gradasi ya, garisnya mudah banget hilangnya gitu, garisnya enak banget nih. Ada yang memang kita udah gosok-gosok, kita udah pakai teknik plik dan segala macam, garisnya nggak hilang-hilang gitu. Jadi memang kendala-kendala teman-teman tukang cukur pemula memang kayak gitu. Jadi feel atau misalnya feeling atau misalnya perasaannya belum terlalu peka gitu. Jadi harus, kalau misalnya garis segini harus dihilanginnya pakai apa gitu kan, belum terlalu paham. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya udah sering nyukur, teman-teman akan mulai paham, akan mulai ngeh, oh garis ini hilangnya dengan ukuran nomor sekian gitu. Garis segini hilangnya dengan ukuran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor setengah, dan berbagai macamnya gitu ya. Oke, next step untuk menghaluskan di sini saya pakai ukuran setengah teman-temannya untuk menggosok ya. Kalau misalnya setengah lebih enak untuk menggosok. Kalau misalnya 0,8 lebih enak untuk menghilangin garis ya. Kalau misalnya untuk ukuran setengah lebih enak saya untuk finishing ya. Jadi untuk finishing kayak gini, ini enak banget bener finishingnya. Jadi sangat nyaman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tiru juga ya. Jadi untuk finishingnya saya pakai ukuran setengah teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi membuat blurry, membuat amplas lah intinya. Kalau misalnya untuk finishing ya, kita pakai amplas lebih nyaman, lebih enak juga seperti ini ya. Oke, udah mulai kelihatan. Nah, yang paling sulit tantangannya adalah polanya melengkung di sini teman-teman ya. Jadi polanya melengkung, jadi saya agak kesulitan juga sebenarnya ya di sini ya. Cuman di sini tantangannya adalah teman-teman harus bisa, intinya customer meminta potongan apapun, selama itu bisa dilaksanakan, selama buat dia cocok, harus kita laksanakan, harus kita bisa, karena customer adalah ya aset kita yang harus kita jaga gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah saya ulangi lagi stepnya ya, ulangi lagi, 0 open lagi, middle lagi, mid to close lagi. Nggak ada yang namanya satu kali hilang garis bisa jadi, nggak. Saya di sini videonya nggak saya percepat, durasi normal ya 34 menit nih ya saya nyukur ya. Kenapa lebih lama? Karena ini tutorial, jadi saya mau apa yang saya sampaikan teman-teman bisa paham ya. Jadi bisa paham, bisa langsung dipraktekkan di rumah, di pangkas rambutnya, di barbershopnya masing-masing. Kalau misalnya ada potongan ini, setidaknya teman-teman udah ada gambaran kayak gitu. Woi. Nah bagian bawah yang kita 0 open lagi, kita 0 close lagi. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya mungkin banyak yang teman-teman, bang jangan dipercepat videonya, karena memang di balik layarnya pasti ada beberapa step yang harus saya ulang-ulang ya. Oke, untuk bagian patahan seperti biasa saya pakai kom 1,5 open, si ukuran ajaib yang memang untuk memudarkan bagian-bagian hitam seperti ini ya. Jadi bagian-bagian hitam di sini akan terurai otomatis atau misalnya akan terurai maksimal dengan ukuran 1,5 dengan tuas open atau ke bawah tuasnya ya. Jadi bagian ngurainya sini akan sempurna banget ya. Tapi kalau misalnya menggunakan pakai gunting penipis boleh juga, silakan gunting penipis boleh. Saya pakai gunting menipis juga di sini, silakan ya teman-teman ya. Jadi saya nggak melarang, oh jangan pakai gunting menipis, enggak. Yang paling penting adalah penggunaannya harus bijak, penggunaannya harus sesuai dengan prosedur dan jangan sampai terlalu banyak ya. Kalau misalnya ibarat kata itu gunting menipis adalah sebagai bumbu ya, bumbu penyedap. Kalau misalnya udah sedap ya nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya toh ada bagian yang harus dipersedap lagi dengan gunting penipis ya boleh, silakan ya. Blurry udah mulai kelihatan di bagian depan, tinggal kita susul ke bagian belakang ya. Oke, kita buat trimline. Nah, tujuannya pola melengkung adalah di sini ya. Nah, jadi bagian penegasan di sini akan kelihatan lebih tegas karena lengkungan mengakibatkan bagian atas pelipis itu tebal ya. Jadi ukurannya agak ukuran satu di ukuran 1 sama di ukuran setengah. Jadi pada saat kita memberikan trimline, bagian lekukan seperti ini akan kelihatan rapi ya, akan kelihatan tegas banget gitu. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nah seperti ini ya. Nanti bagian belakang juga akan kita eksekusi yang numpuknya. Jadi pastikan teman-teman lihat video ini sampai beres, karena kemarin ada yang request bagaimana cara merapikan bagian belakang yang numpuk ya. Ini bagian belakangnya kelihatan numpuk tuh ya, bekas potongan standar, bagaimana cara merapikannya gitu ya. Itu ada perpaduan antara teknik clipper sama gunting ya, ada perpaduannya. Nah untuk lebih memperjelas lagi ya di sini ya, lebih memperjelas lagi saya pakai razor teman-teman ya, pakai silet ya di sini. Polanya udah sama trimmer tadi, tinggal sisanya kita pakai silet seperti ini ya teman-teman ya, sisanya pakai silet di sini. Jadi memang
ada beberapa hal yang harus ditegaskan ya, seperti itu. Nah, posisi silet pegang bisa dilihat, jadi posisi silet bisa bolak-balik seperti ini ya. Bisa bolak-balik seperti ini, bisa berbagai posisi juga. Jadi teman-teman harus kalau misalnya udah lancar trimmer lah, mulailah belajar untuk kerazor, teknik kerazor ya. Jadi saya udah bahas juga di beberapa video sebelumnya. Mungkin nanti next step saya akan ini juga bahas juga bagaimana cara penggunaan silet yang baik dan benar ya, dari mulai pemasangan siletnya, silet repel isi ulangnya, sampai cara pemakaiannya seperti apa gitu. Nah, di sini maksud saya ya, ini kita ngasih bumbu ya teman-teman ya. Kita ngasih bumbu di sini. Jadi bagian-bagian yang kurang gurih kita gurihkan dengan menggunakan gunting menipis ya. Oke, seperti ini ya. Agak sulit karena polanya lengkung, nggak masalah ya. Ini cahayanya disorot dari atas ya, kebetulan karena memang sore bikin videonya. Jadi kurang maksimal cahayanya. Jadi si lampu yang nyerot dari atas kelihatan jadi demarkasi gelap, padahal mah udah ngeblend ini sebenarnya ya. Cuman gak masalah, yang penting teman-teman paham aja tutorialnya ya. Oke, sekarang di bagian belakang. Nah, ini adalah cara saya merapikan bagian belakang yang masih numpuk ya. Jadi caranya dengan cara kita di layer ya. Di layer adalah dibagi rambut, di layer, di slice ya. Ya, kita pakai basahin dulu, kita dorong ke bawah, kita bagi ke dalam 3 bagian pertama ya. Bagian tengah, bagian kiri, dan bagian kanan. Setelah itu kita tarik ya. Nah, tarik seperti ini. Susah, nah kayak gini ya. Nah, setelah itu kita potong dari atas ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi volume teman-teman ya. Kurangi volumenya seperti ini. Jadi tujuannya adalah menghilangkan yang numpuk ya. Ya, menghilangkan yang numpuknya. Nah, untuk mencapai ke tahapan ini teman-teman perlu belajar ya. Belajar dalam catatan ya, intinya saya juga nggak langsung seperti ini. Saya mengalami yang namanya trial error. Jadi trial error itu jadi gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Jadi nggak langsung. Kalau misalnya bikin potongan ini saya nggak ada mentor ya. Maksudnya saya hanya mengandalkan melihat tutorial dari YouTube juga, sama kayak teman-teman sekarang. Saya melihat tutorial-tutorial YouTube luar negeri ya. Jadi melihat teman-teman barber di luar sana bagaimana cara mereka untuk handle bagian rambut tebal, cara mereka membuat gradasi, cara mereka memainkan gunting. Saya juga belajar dari banyak dari yang luar gitu ya. Termasuk ya barber-barber lokal juga ada. Cuman kalau sekiranya ada yang memberikan tutorial paling detail seperti ini, saya rasa di channel Indonesia mungkin adalah mungkin yang kurang tahu juga ya. Tapi di channel saya usahakan sedetail mungkin. Jadi saya nggak ada ilmu yang disembunyi-sembunyiin lah buat apa gitu ya. Lebih baik saya share aja kepada teman-teman semua, biar jadi barokah, biar jadi amal kebaikan juga buat kita semua, biar jadi manfaatnya. Setelah di slice, nah di sini kita pakai teknik overcomb. Nah di sini teman-teman harus bisa overcomb itu pada saat bukan hanya di bagian pinggir, bagian belakang juga untuk finishing ya. Bisa juga menggunakan teknik overcomb seperti ini ya. Jadi yang tadi tidak sempurna dengan teknik slice atau teknik layer, kita sempurnakan dengan overcomb ya. Jadi nanti bagian belakangnya akan kelihatan sempurna ya. Jadi nyambung dengan potongan brush pad atau potongan yang udah kita buat ini teman-teman ya. Nah ya, oke, udah mulai kelihatan volumenya, udah mulai hilang ya. Tinggal kita bagian kiri kita hilangkan juga sama ya, bagian yang keluarnya menggunakan teknik overcomb ya. Overcomb horizontal yang udah kita pelajari teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya overcomb, pastikan teman-teman kalau nyaman memakai sisir yang lebar kayak gini. Kenapa? Lebar dan putih. Tujuannya adalah enak ngajar rambutnya. Kedua, warnanya cerah ya. Jadi rambut yang mau dihajar itu akan kelihatan. Beda dengan kalau misalnya kita punya sisir overcomb warna hitam. Jadi sulit ya. Jadi sulit untuk melihat rambutnya udah muncul belum nggak nih. Kalau misalnya pakai sisir putih itu lebih enak ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya. Nah udah, nah ini juga overcomb juga berfungsi untuk merapikan yang memang belum sempurna tadi, bisa juga dengan overcomb di sini ya. Jadi kalau misalnya tanggung nih, malas ngambil gunting penipis lagi, malas ngambil ini lagi, nah malas ngambil apa kom 1,5 lagi, kita pakai udah gunting ini aja ya. Oke, bagian kanan ya. Jadi saya skip bagian kanannya. Jadi karena memang durasi terlalu lama, terus lagi memang cara pengerjaannya sama. Kita lanjut saja ke teknik selanjutnya adalah merapikan atau membuat segitiga di bagian belakang ya, karena brush pad kan identik dengan segitiga belakang ya di sini ya. Kita kasih, jadi untuk membuat segitiga di sini kita jangan terlalu atas teman-teman ya. Ya seperti ini ya. Kita buat pola dulu seperti ini. Nah, seperti ini teman-temannya, kita buat pola dulu, tempel di sini. Oke.
Ya seperti ini ya, tarik ke bawah gitu ya, sampai membuat segitiga atau misalnya membuat agak runcing di belakangnya teman-teman ya, seperti ini. Nah kita memakai filling di sini ya, bagaimana cara kita membuat posisi yang sempurna ya. Nah di sini kan bisa kelihatan nih, perhatikan teman-teman, yang tadinya posisinya belakangnya gelembung ya, jadi ngeblend ya, jadi ngeblend belakangnya jadi rapi, terus lagi jadi memang tidak ada patahan atau cekungan-cekungan bekas potongan standar. Jadi fungsinya itu, jadi kita padukan antara potongan layer slice dengan overcomb ya teman-teman ya. Jadi saya yakin ini nggak ada di tutorial di channel lain ya, jadi hanya ada di channel Dani Rumbara nih. Saya udah share trik pribadi saya nih kepada teman-teman ya, bagaimana cara saya merapikan, termasuk untuk potongan mulet ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara ini ya. Jadi untuk potongan mulet kan kadang-kadang orang request potongan mulet itu dari potongan standar, Kang pengen di mulet cuman belakangnya masih numpuk. Nah caranya teman-teman bisa kurangi dengan teknik seperti tadi teman-teman ya. Oke, udah mulai kelihatan ya, udah mulai kelihatan potongannya ngebentuknya, udah mulai kelihatan ngebentuk potongannya, udah mulai kelihatan enak dipandang ya. Tinggal kita finishing, penyempurnaan sedikit-sedikit ya. Jadi di sini, jadi tantangan. Nah, udah beres, sekarang kita maju ke potongan rambut atas teman-teman ya. Jadi potongan rambut atas ini untuk panjang, rencananya kita akan buat crop atau misalnya two block ya, cuman nggak terlalu ngurung. Two blocknya two block connect ya, two blocknya two block connect di sini. Jadi nggak terlalu ngurung banget karena memang pinggirnya kosong, jadi saya sesuaikan. Intinya kalau misalnya bilang two block takutnya kurang tepat, kita bikin poni ke depan aja lah ya, biar lebih enak. Kita buat potongan poni ke depan biar lebih maksimal ya. Cara potong trappingnya biasa kita pakai yang teknik trapping two block dengan versi yang mungkin sedikit agak pendek teman-teman ya. Kedepanin semua ya. Selanjutnya kita bagi dua bagian ya. Untuk selanjutnya kita akan nge-slice satu tahap demi tahap di bagian depan untuk kita potong sedikit-sedikit ya, biar nanti enak juga dalam patokan narik ke belakangnya kayak gitu. 22 menit 6 detik. Saya udah ngebacot lumayan lama nih, 22 menit. Cuman teman-teman saya yakin nggak bosan ya. Teman-teman nggak bosan karena memang ini ilmu daging semua ya teman-teman ya. Ilmu daging semua yang nggak di-share di channel lain, saya yakin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kursus juga ya seperti ini, ya maksudnya saya menjelaskan detailnya juga nggak jauh beda dengan di sini. Tapi kalau misalnya sangat beruntung ya, intinya teman-teman yang menemukan channel ini, saya mudah-mudahan bisa menjadi barokah buat kita bersama. Saya udah ijazahkan ilmu saya, silakan ya. Jadi kalau misalnya datang ke tempat kursus saya juga nggak akan seperti ini. Makanya kalau misalnya nggak biayanya, apalagi biayanya nggak ada, terus lagi teman-teman terkendala waktu, nggak usah datang lah, nggak usah datang ke Cianjur, nggak usah ya. Teman-teman cukup lihat video-video saya, dan ada sekilas saya lihat komentar ya. Jadi Bang, saya udah bisa karena melihat channel abang, saya merasa alhamdulillah ya, saya merasa senang banget ya. Berarti ya apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pandai menyerapnya, intinya bisa sebenarnya dengan melihat tutorial kayak gini ya. Tinggal kita praktekkan, ulang-ulang videonya, download boleh, silakan teman-teman ya. Download, disimpan boleh, di-share juga silakan. Tinggal ulang-ulang videonya. Ulang-ulang videonya, teman-teman bisa juga mempraktekannya ya, kayak gitu. Nah, kita buat patokan poni di bagian depan seperti ini, teman-teman ya. Buat patokan poni seperti ini. Nah, selanjutnya kita slice atau kita tarik dari bagian belakang dan kita samakan dengan bagian depan seperti ini. Nah, untuk tipikal rambut seperti ini tantangan ya. Jadi karena memang tipikal jidat customer saya ini agak lebar, sama dengan saya ya, agak lebar sedikit. Jadi tantangan juga dalam menyesuaikan potongannya. Jadi jangan sampai kita salah potong. Kalau misalnya salah potong bisa fail, gagal, bahaya nanti ya. Terlalu pendek, jelek, atau misalnya ya, apalagi gagal potongan jadi sesuai dengan pola. Jadi makanya harus benar-benar kita pertimbangkan bagaimana caranya gitu ya, kita menyesuaikan potongan rambut. Customernya senang dan kita juga nggak memberikan potongan yang gagal gitu intinya. Jadi barber tuh harus berpikir sampai ke arah sana teman-teman. Nah, untuk yang baru mau belajar cara melipat dan gunting ya, jadi ini bukan gaya-gayaan ya, cara melipat gunting supaya aman ya. Jadi kalau misalnya disembunyikan kayak gini, jadi rentan nggak nyolok-nyolok ke customer ya. Jadi posisi gunting kita aman di sini ya, posisi guntingnya aman di sini. Bener-bener sangat recommended banget cara pegangnya ya. Ada juga yang pegang disembunyikan ke atas bisa juga, tapi kalau saya sih lebih suka disembunyikan di bagian bawah supaya lebih aman ya teman-teman ya.
Oke, seperti ini, straight, potong ya. Potong seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang teman-teman ya. Jadi caranya kita samakan dari depan, posisinya agak menanjak ke atas ya. Jadi posisinya agak poni seperti ini. Setelah itu akan kita potong menyesuaikan ya, menggunakan teknik trapping universal teman-teman ya. Kayak bagian belakang kita sesuaikan seperti ini ya. Kita sesuaikan. Jadi kita pastikan ada bagian-bagian yang memang belum sempurna, kita sempurnakan. Bagian-bagian yang belum belen, kita belenkan. Jadi supaya hasilnya maksimal. Potongannya sedikit lama, kita motong akan lama, cuman hasilnya maksimal. Jadi customer akan suka, customer akan menyukai hasil dari potongan kita ya. Oke. Kita basahin lagi seperti ini ya. Kita basahin lagi dan kita akan mulai dengan teknik trapping universal ya. Oke, kita dorong ke depan ya teman-teman ya. Kita dorong ke depan, kita bagi ke dalam 3 bagian teman-teman. Kita tarik ya, mulai dari bagian depan, ambil patokan yang udah pendek, kita potong, nyusun sampai ke belakang teman-teman ya. Kita nyusun sampai ke belakang seperti ini ya. Sampai ke belakang seperti ini, sama ke bagian belakang juga sama teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita slice lagi. Kita ambil bagian yang sebelah kirinya juga, kita samakan dengan yang udah terpotong tadi. Kita potong ya, tarik seperti ini. Oke, kita potong lagi ya. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi pastikan teman-teman pahami caranya seperti ini. Pahami ya. Jadi nah, di sini kan mulai ngeblend nih ya. Jadi bagian kanan juga sama cara pemotongannya. Potong seperti ini ya. Jadi perhatikan tangan saya pada saat pemotongannya teman-teman ya. Jadi presisi, jadi mengikuti patokan yang udah kita potong tadi pertama gitu ya. Jadi pastikan ngebentuk dan bisa maksimal teman-teman. Oke. Nah, potong seperti ini. Nah, untuk sampai ke benar-benar teman dapat feel-nya motong seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Saya juga bertahun-tahun teman-teman ya. Awalnya memang masih kaku, kadang-kadang gunting tuh suka ngegigit ke tangan ya teman-teman ya. Gunting suka ngegigit ke tangan, ngemakan ke tangan gitu ya. Tapi kalau sekarang sambil merem juga kayaknya nggak bakalan kena gitu ya, karena memang udah menyatu banget karena profesi kita tiap hari, jadi lebih nyaman lah intinya. Nah, masih ada yang belum maksimal ternyata ya teman-teman ya. Kita hajar lagi bagian belakang. Nah, ini udah ngebentuk nih, gradasi udah jadi, rambut poninya udah jadi. Tinggal kita finishing sedikit-sedikit bagian yang saya rasa bagian belakang kurang maksimal. Inilah di lapangan ya teman-teman ya. Jadi selalu ada bagian-bagian yang kurang puas ya di sini ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tekstur teman-teman ya. Tekstur dengan teknik point cutting ya. Nah, saya di sini kelihatan teman-teman saya mengganti gunting ya. Memakai gunting yang 7 inch yang panjang nih ya, yang panjang guntingnya nih. Jadi bagian ujungnya sangat tajam ya. Jadi enak untuk membuat potongan-potongan tekstur teman-teman. Oke, seperti ini ya. Texturizing enak seperti ini. Lebih nyaman, lebih inilah intinya, membuat teksturnya lebih sempurna, lebih enak, nggak ngait-ngait. Kalau misalnya pakai gunting yang standar kadang-kadang kurang nyaman, apalagi yang ujungnya tumpul ya. Jadi nggak bakalan maksimal. Oke, sepertinya sudah beres seperti ini ya. Tinggal kita preview menggunakan hair dryer ya teman-teman ya. Oke, nah kayak gini ya. Tampilannya ini rambutnya basah jadi agak gini ya. Agak kurang ini ya rambutnya. Jadi kita keringkan dengan hair dryer. Jadi fungsinya adalah untuk melihat preview atau layout. Bukan layout istilahnya. Kurang lebih kalau misalnya jadinya tuh seperti apa ya. Jadinya seperti apa. Terus lagi hasil akhir. Jadi jangan sampai pada saat di rumah itu nanti hasilnya beda gitu ya. Kondisi di barber, kondisi di pangkas rambut dalam keadaan rambut yang basah. Tapi pada saat pulang ke rumah nanti rambutnya jadi kering, sedangkan masih ada bagian-bagian rambut yang tidak terpotong atau kurang maksimal. Jadi makanya saya selalu sebentar untuk membuat preview styling ya. Jadi memperlihatkan bagaimana seperti ini ya. Oke.
Nah, bagian kita pakai sisir blow juga di sini, bagian belakang kita keringkan. Ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman, beres seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Cuman previewnya seperti ini jadi ya. Jadi tapi di sini ada request dari customer ya. Jadi meminta untuk sedikit dihajar bagian alis ya, supaya kelihatan lebih tegas katanya gitu. Jadi meminta potongannya diberikan ini ya, sentuhan ini ya. Jadi kita preview, lihat aman, dia tersenyum berarti cocok ya teman-teman ya. Bagiannya kita edukasi sedikit nih, bagian belakang udah kita kurangin, tapi masih ada bagian-bagian yang memang belum sempurna karena memang bekas potongan standar kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini udah kelihatan ya. Jadi memang customer cocok, dia memperlihatkan gestur muka yang sekiranya kelihatan lebih enjoy lah, berarti aman potongannya ya teman-teman ya. Nah, di sini dia meminta agak disebit ya, agak disebit, kalau istilah Sundanya sebit ya. Jadi sebit bagian alisnya supaya lebih maksimal. Di sini kita membuat sedikit garis ya di bagian alis ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita membuat pakai trimmer ya, dengan tampilan yang supaya kelihatan gahar teman-teman ya, gahar, kelihatan garang, dan emang sesuai dengan potongannya seperti ini. Brush pad ala Dani Rumbara ya, dengan penyesuaian rambut karena memang tidak bisa disamakan dengan model ya. Jadi karena tipikal rambut yang memang tidak sesuai dan memang beda juga jenis rambutnya, makanya kita bikin brush pad ya, intinya brush pad ala Dani Rumbara dengan model yang berbeda juga, dengan style yang berbeda, cuman ada sedikit kemiripan ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Ada sedikit garis di bagian alis dan terlihat lebih keren dan lebih garang tentunya ya. Oke, gimana hasilnya teman-teman? Sekarang kita preview tampilan bagian belakang dengan perpaduan gradasi yang ngeblur di bagian pinggir. Oke, kita styling sedikit ya. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Oke, cukup untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman, bisa dipraktekkan di barbershop atau di pangkas rambutnya. Sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.